Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas perbedaan antara model first order dan model second order. Contoh kasusnya nanti kita praktekkan menggunakan software Smart PLS. Nah, ini dia referensi bacaan saya terkait teori yang ngebahas tentang second order. Bukunya itu ditulis oleh Joseph F. Hare dan rekan-rekan. Nah, jadi teman-teman bisa membaca lebih detail terkait second order itu ada di halaman, nah ini dia, 229. Nama lain second order itu, nama lainnya higher order models atau hierarchical. Itu dia ya, itu nama lainnya ya. Jadi kalau ada istilah higher order hierarchical, itu berarti model dengan orde yang lebih tinggi, maksudnya lebih dari satu. Bisa aja second order, bisa aja third order, ya, fourth order, ya. Tapi umumnya biasanya second order, ya, seperti itu ya. Oke, kalau kita melihat di halaman 229, nah, ini dia, 229 ini dia. Bla 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 bla, teorinya seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi di sini ini pada halaman 231. Jadi di sini ditampilkan model, ini model second order ya. Model second order ditampilin ada 4 jenis. Oke, kita coba catat ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kita hapus dulu. Jadi di sini kita bisa melihat model second ordernya ya. Model second ordernya ada 4 jenis. Nah, jenis yang pertama, model second order namanya itu reflektif. Nah, yang mana? Nah, ini reflektif yang sebelah kiri. Ya. Teman-teman harus tahu kalau reflektif itu anak panahnya, ini kan ada anak panah nih. Anak panahnya bergerak dari bulat ke kotak. Nah, itu namanya reflektif. Jadi kan kita bisa lihat nih anak panah pada indikator di log 1, log 2, log 3. Anak panahnya itu kan bergerak dari bulat menuju ke indikator. Bulat itu nama lainnya ya variabel laten atau variabel construct. Nah, itu dia ya. Jadi anak panahnya bergerak dari variabel laten ke indikator. Jadi kotak-kotak ini indikator namanya. Nah, jadi kalau anak panahnya bergerak dari bulat ke kotak, itu namanya reflektif. Nah, jadi log 1, log 2, log 3, indikator-indikatornya, anak panahnya itu bergerak dari bulat ke kotak. Nah, makanya dia pertama reflektif. Yang kedua juga reflektif, Hawk. Nah, jadi Hawk ini juga reflektif. Kenapa? Lihat nih, anak panahnya ya. Anak panahnya sekarang bukan yang ini ya, tapi yang ini dia. Jadi ini Hawk ke log 1, Hawk ke log 2, Hawk ke log 3. Itu kan dari induknya ke anaknya. Nah, itu namanya reflektif. Makanya reflektif, tipe reflektif. Jadi reflektif itu ibaratnya panahnya bergerak dari induk ke anak-anaknya. Jadi log kan anaknya X1, X2, X3. Panahnya kan dari induknya ke anaknya. Makanya dia reflektif. Begitu juga si Hawk, anaknya itu log 1, log 2, log 3. Nah, jangan terjebak.
Hawk anak-anaknya itu log 1, log 2, log 3. Maka karena dia panahnya bergerak dari Hawk ke log 1, Hawk ke log 2, Hawk ke log 3, dari induk ke anaknya, maka dia reflektif. Makanya reflektif. Nah, yang kedua ada namanya model second order, tapi dia reflektif formatif. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, yang sebelah kanan ini nih. Oke, masih tetap sama. Yang pertama, log 1, log 2, log 3, panahnya itu bergerak dari induknya ke anak-anaknya. Makanya dia reflektif. Tapi pada kasus Hawk, ternyata anak panahnya bergerak dari anak-anaknya log 1, log 2, log 3 ke induknya Hawk. Makanya dia formatif. Nah, makanya di sini reflektif formatif. Nah, lanjut. Model yang ketiga, model second order yang ketiga. Second order yang ketiga formatif. Nah, kalau formatif udah jelas anak panahnya dari anaknya ke induknya. Coba nih, lihat nih dari kotak-kotak ini menuju ke induknya anak panahnya, makanya dia formatif. Yang ini kalau formatif tadi sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Nah, dari kotak-kotak ini menuju induknya log 1, log 2, log 3. Nah, pada kasus yang Hawk juga anak-anaknya log 1, log 2, log 3 ke induknya. Makanya formatif. Nah, terakhir model yang formatif reflektif. Model second order formatif sama reflektif. Nah, kalau ini formatif dulu. Jadi anak panahnya dari anak-anaknya ke induknya. X1 ke induknya log 1, X2 ke log 1. Nah, setelah itu yang keduanya ternyata anak panahnya dari Hawk induknya ke anak-anaknya log 1, log 2, log 3. Makanya dia reflektif. Makanya modelnya formatif reflektif. Seperti itu deh teorinya tentang second order. Nah, sekarang contoh kasusnya ini ada data seperti ini. Nah, ini contohnya aja ya. Jadi di sini ada variabel. Ada variabel self identification. Nah, misalkan ya, ada variabel self identification. Nah, ini kita katakan X. Nah, di sini dia memiliki dimensi. Dimensinya apa? Dimensi yang pertama namanya itu konsep diri. Nah, konsep diri ini memiliki 4 indikator. Nah, SI1, SI2, SI3, SI4. Nah, itu dia. Nah, kemudian dimensi kedua itu namanya itu adalah konsep sosial. Nah, ini memiliki juga 4 indikator. SI5, SI6, SI7, SI8. Nah, jadi teman-teman, variabel self identification X itu variabel laten, namanya dia second order. Dia second order. Ya, 2 tahap dia, 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama dia punya dimensi, ada 2 dimensi. Ya, konsep diri sama konsep sosial. Setelah ini dimensi, dia punya indikatornya lagi. Nah, makanya dia second order. Jadi dia ini variabelnya, ini dimensinya, ini indikatornya. Jadi konsep dimensi indikator, makanya dia second order 2. Nah, gitu dia. Begitu juga ini
variable soft brand relationship quality. Variable soft brand relationship quality juga dia second order. Nah, second order dia punya dimensi, dia punya indikator. Dimensinya mana aja nih? Dimensinya pertukaran emosional. Sama dimensi yang kedua, keintiman merek. Nah, itu dia. Nah, dimensi pertukaran emosional dia punya indikator. Ada 8. Dimensi keintiman merek ada 4. Nah, dia juga second order dia, seperti itu dia. Jadi di sini variabel self identification, soft brand relationship quality, variable destination brand attachment, destination loyalty. Nah, ini destination loyalty juga second order. Nah, dia juga second order. Dia punya 3 dimensi. Dimensi revisit intention, dimensi retain, dimensi word of mouth. Masing-masing dimensi juga punya indikator. Nah, ini semua variabelnya adalah second order. Gimana kalau first order? Kalau first order berarti dia nggak punya dimensi. Kalau first order contohnya kayak gini. Kalau first order ya udah saya hapus aja nih dimensinya. Nah, ini. Jadi self identification. Nah, ini dia udah nggak punya dimensi lagi nih. Yang satu soft brand quality. Nah, ini yang kedua. Nah, ini kasusnya first order. Dia nggak punya dimensi. Dia langsung dari variabel ke indikatornya aja. Makanya itu first order. Ini juga first order. Jadi dimensinya udah nggak ada. Dia nggak pakai dimensi lagi dia. Nah, ini namanya first order, nggak punya dimensi. Nah, seperti itu dia. Paham ya? Bisa ya bedain antara first order sama second order. Nah, gimana cara ngolah datanya ini di Smart PLS? Ini contoh sekilas ya. Nah, cara prakteknya misalkan data ini kita pindahkan dulu nih, data Excel-nya. Ini cara prakteknya ya. Ini kita pindahkan ke dalam teks dokumen. Nah, ini dia. Dat misalkan. Oke, yang kedua kita import ke dalam Smart PLS. Create new project dulu. Perbedaan first order dan second order. Nah, oke. Kita import datanya di sini. Kita lihat datanya di bahan tadi di sini dia. Nah, ini dia. Kita import datanya. Sudah? Nah, datanya berhasil diimport ya. Kemudian coba kita gambar yang first order dulu. Nah, kalau first order kayak gini dia. Ini variabel 1, 2, 3, 4. Misalkan nih SI-nya ya. Ini X1, ini X-nya. Ini tadi X-nya namanya apa? Biar mudah. Namanya self identification, nih X-nya ya. SI. Oke. 1 namanya, yang kedua yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Nah, Y-nya misalkan di sini. Ini contohnya aja ya, modelnya seperti ini. Nah, oke, kalau dia first order, dia nggak pakai dimensi. Langsung aja nih di sini. SBR key-nya kita taruh di atas. Ya. Kemudian DBA-nya kita taruh di bawah. Kemudian DL-nya kita taruh di sini. Nah, ini namanya first order. Nah, dia seperti ini dia. Nah, ini bottom. Misalkan pengaruh X ke M1, pengaruh X ke M2, pengaruh M1 ke Y, pengaruh M2 ke Y. Nah, ini namanya model first order. Karena dia nggak ada dimensinya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau buat model ini menjadi second order? Oke, kita buat model satu lagi, kita duplikat. Ini contoh kasus yang second order. Oke, ini tinggal saya hapus lagi aja. Pertama, kita lihat self identification. Dia punya 2 dimensi, konsep diri sama konsep sosial.
Maka kita gambar dulu dimensinya. 1, 2, 3. Nah, kita harus pelan-pelan. Ini self identification ya. Ini variabelnya di sini. Oke. Nah, dimensi yang pertama namanya konsep diri. Di sini kita buat. Nah, konsep diri. Nah, dimensinya konsep diri. Yang kedua dimensinya namanya konsep sosial. Nah, di sini konsep sosial. Nah, konsep diri indikatornya ada 4. Nah, kita buat. Tuh, 2, 3, 4. Ini dia. Oke, konsep sosial ada 4. Nah, perhatikan. Kan tadi model second order kan ada 4 jenis. Tergantung penelitian teman-teman. Teman-teman itu penelitiannya, menurut penelitian teman-teman, teorinya teman-teman mau reflektif-reflektif, atau reflektif-formatif, atau formatif-reflektif, atau formatif-formatif. Itu tergantung teman-teman. Kalau masalah pengujiannya nanti ada di video saya selanjutnya. Misalkan nih di penelitian teman-teman, penelitianku kan secara teori reflektif formatif, mau yang ini. Ya, kita mau pakai yang ini. Oke. Berarti kita ikutin gambar yang ini. Jadi caranya di sini reflektif formatif kita pindahin yang SI-nya ke sini. Ini kita pindahin ke sini. Tuh. Ini kita geser ke kanan. Nah, kalau dia reflektif formatif, lihat panahnya, ini kan udah bener. Ini kan panahnya dari log 1 ke X1, log 1 ke X2. Kan udah pas nih ya. Ini konsep diri ke SI kan, nih anak panahnya kan keluar semua kan. Nah, di sini karena dia formatif yang kedua, karena dia formatif jadi dia ke dalam. Tunggu ya. Ini reflektif formatif. Ya. Jadi panahnya itu ke induknya. Nah, ini dia. Log 1 ke hog, log 2 ke hog. Jadi tinggal kita ikutin reflektif formatif. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kan seperti itu dia. Nah, tapi ingat di sini anak panahnya ini kan X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X9. Si hognya juga memiliki indikator X1 sampai X9. Ya kan? Ini kan. Jadi si SI-nya memiliki indikator tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya. Nah, ini kita hide aja. Nah, jadi deh SI-nya second order. Reflektif, formatif. Nah, yang kedua misalkan. Kalau yang kedua nih misalkan kita langsung aja ke Y-nya aja ya. Destination, ini ada 3. Destination loyalty. Di sini ada 3 dimensinya, di sini dia. Kita buat namanya destination loyalty ya. Oke. Destination loyalty kita taruh di sini. Ada berapa dimensi? Ada 3. Revisit, retain, di sini revisit. Kemudian ada retain. Kemudian ada word of mouth. Word aja singkatan. Nah, revisitnya ada berapa indikator? Ada 2 ya. DL-nya ada 2. Revisitnya ada 2. Kemudian habis itu retain-nya ada 4, DL3 sampai DL6. Kemudian ini word of mouth ada 4. Oke, dia. Nah, jadi destination loyalty-nya dia nyimpan semua indikator. Nah, sekarang destination loyalty ini second order yang gimana? Mau yang mana nih? Mau yang mana ya kan? Mau reflektif atau sama reflektif formatif, boleh beda, nggak ada masalah. Misalkan saya mau reflektif, ya udah panahnya seperti ini. Nah, ya. Oke, karena kita pengen reflektif yang destination loyalty, oke kita buat reflektif. Oke, ini right. Ini kita hide kan aja. Nah, ya udah panahnya dari induk ke anak. Nah, jadi
Destination loyalty adalah variabel laten, dia indikator-indikatornya reflektif, reflektif. Nah, kan sama nih. Nah, ini dia reflektif, reflektif. Ya, nih. Oke, baru misalkan nyari pengaruh antara self-identification terhadap destination loyalty. Self-identification second order, di mana dia modelnya reflektif formatif, sementara destination loyalty juga second order, dia reflektif reflektif. Ya tinggal di-run lah ya, nanti dapat hasilnya. Untuk praktek olah data yang lengkap di video saya selanjutnya ada. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.